Kita buat salah apa sih? Kita disorkan kayak orang gila kita. Hah? Oke, ini adalah seperti Anda bisa lihat sendiri itu komen news. Udah. Percuma harga beras gak akan turun. Gak akan. Kita akan membahas negara-negara yang berumur pendek. Berumur pendek. Betul sekali ya. Kita lihat yang pertama dulu ini, mari. Negara ini sekarang telah menjadi bagian dari Irlandia. Masa pemerintahan Republik Connaught ini hanya 13 hari sejak tanggal 27 Agustus 1798 sampai dengan 8 September 1798. Nah, Republik Connaught ini adalah negara pecahan Irlandia yang didirikan untuk menjadi negara satelit Prancis. Menyusul pemberontakan Irlandia tahun 1798 yang menentang kekuasaan Inggris di Irlandia. Republik Connaught. Connaught. Nama belakangnya D. Connaught deh. Kanade. Connaught. Muka lo jangan kayak gitu dong. Oh iya. Gue tahu pasti kondisi otak lo. Udah lanjut. Ya udah, ya. Tadi negara apa Perancis Pak dia? Negara satelit. Satelit. Aduh, maaf Pak, satelit. Saya telat. Iya. Mari kita lihat yang berikutnya. Ini yang berikutnya adalah Republic of Labin. Wah, Labin nih. Umur negara ini cuma 38 hari. Ini masa pemerintahannya sejak 2 Maret 1921 sampai 8 April 1921. Didirikan oleh para penambang di kota Labin, provinsi Istria, Italia. Jadi mereka menduduki kota Labin, mendirikan pemerintahan sendiri, sempat jalan 38 hari, akhirnya dihancurkan juga oleh pasukan Italia sendiri. Bikin sendiri dia. Ya, menarik juga. Tumpah tuh, Labin. Lapin. Iya. Jangan deh itu nama orang Pak, nggak boleh dosa. Jangan. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah Bavarian Soviet Republic. Apa hubungannya dengan Uni Soviet? Coba kita lihat. Nah, umur negara ini komentar sudah lebih dari 1 bulan. Tepatnya 28 hari. Masa pemerintahannya 6 April 1919 sampai dengan 3 Mei 1919. Negara ini didirikan sebagai bagian dari Revolusi Jerman pada tahun 1918 sampai 1919. Nah, negara ini pada akhirnya sulit untuk menstabilkan wilayahnya sendiri. Jadi, tanggal 6 Mei 1919, tentara pemerintah Weimar atau Republik Baru Jerman menaklukkan Bavaria dan ratusan kaum komunis dihukum. Dan negara ini pun runtuh. Bro. Ya, bro. Soviet itu, bro. Iya, bro. Alah, nggak mau makan Soviet. Soviet. Iya. Soviet nama belakangnya ada, bro. Apa? Lacubet. Sofia. Bavari. Tapi nama apa Soviet, Pak? Bavarian. Bavarian. Itu adalah lu nanya, oke. Ini wanginya banyak ini ya. Bavarian. Berapa varian? Iya gitu dong. Gimana aku lucu dong pastinya. Nah itu dia ya, negara-negara yang umurnya pendek. Oke. Tahu dari the comment. Selanjutnya kita akan membahas batas-batas. Batas-batas ada lagunya kan, Pak? Batas. Mandi madu. Gimana? Ganti dong suaranya, jangan lurus Z. Aneh, men. Aneh. X. Kak. Aneh. Emang harus. Iya harus. Oke, fine. Oke. Ini adalah batas-batas negara yang unik ya. Yang pertama adalah perbatasan yang berada di Belanda. Mari kita lihat. Belanda. Baarle-Nassau, sebuah kota di Belanda. Ini pembagian perbatasan yang tidak biasa dengan distrik di Belgia, Baarle-Hertog. Ini perbatasannya begitu rumit. Jadi ada beberapa rumah yang terbelah tuh. Ini tuh sebelah kiri negara Belanda, sebelah kanan Belgia, men. Oh gitar.
Cuma dibedain gitu doang ya Pak ya? Iya benar, jadi ada rumah yang kepisah. Jadi kalau misalnya, aku lagi di Belgia, aku lagi di Belanda gitu. Oh gitu. Bisa nangis dong ya, bisa long distance gitu Pak. Iya ya ampun, kita Long distance terpisah dalam negara. rumah. Drama Itu lucu ya. amat ya. Iya. Tapi tadi di negara apa dong? Belanda. Belanda itu Pak, belahan dagu. Sama itu gitu. Belahan dahi. Oh iya. Iya. Sama belahan dasi. Oh iya. Berikutnya. Selanjutnya ini kita akan melihat ini perbatasan antara Amerika, Kanada. Atau kalau disingkat Amerikanada. Apa sih lo? Ya kan? Ini perbatasannya di Derby Line, Vermont. Coba. Mari kita lihat. Tuh lihat tuh. Wow. Wait, Gila nggak pakai paspor dia. Ini kota Derby Line melintasi Amerika Serikat dan Kanada, menembus kota bahkan melalui beberapa bangunan dan rumah. Dalam beberapa kasus, kakak doyan usus, sebuah keluarga masak sarapan pagi di Kanada dan memakannya di Amerika. Jadi dapurnya tuh di bagian Kanada, tapi meja makannya di Amerika gitu. Oh. Derby Line juga rumah bagi Haskell Free Library dan Opera House yang sengaja dibangun di perbatasan. Luar biasa. Itu dia tadi, perbatasan antara Amerika dan Kanada. Kanada itu ada lagunya loh, Kanada. Masa sih? Kanada cinta bersemi di antara kita. Tahu kan lagu itu, tahu ya? Tahu lah. Kata bapak produser, lo kalau nggak hafal liriknya nggak usah nyanyi. Iya Pak, maaf Pak. Dia lagi cranky dia. Cranky dia. Biasa sama pacarnya lagi goyah ya hubungan. Masa sih? Dan yang berikutnya yang tidak kalah unik adalah perbatasan Korean. Ih, cantik-cantik Korean. Ih, korengan. Terus ditanya bro, kamu dagang apa? Korean? Koran. Iya, cuma gaul. Korean. Ada lagunya. Korean. Soleram. Korean. Anak yang manis. Anak manis tidaklah pipis sembarangan. Kalau pipis sembarangan tidak manis lagi. Ya, ini. Apa lu? Hah? Lo pikir gua berani? Enggak. Lo semua maju, gue lari. Lo semua maju, gua kiper. Ya. Senang. Lo yang bener lah. Lo semua maju, gua kiper. Ini boleh saya puterin apa enggak ini? Sorry. Videonya. Iya. Ini dia, perbatasan Korean. Korean DMZ atau Demilitarized Zone ini cuma sebidang tanah. Ya, sekitar panjangnya 258 km, lebarnya 4 km, membagi utara dan Korea Selatan. Ini perbatasan paling banyak personel militernya di dunia. Karena dijaga ketat, nggak ada yang pernah masuk, justru alamnya jadi lestari. Spesies-spesies yang terancam punah diambil, ditaruh di sana, dan beberapa dari mereka justru meningkat dalam populasi. Itu. Bagus ya. Spesies-spesiesnya justru tadinya terancam punah meningkat populasinya. Populasi itu bro. Iya bro. Ada yang nanya, kok Mas Darto tuh banyak yang ngefans sih? Populasi. Populer sih. Populer. Lu jangan jerit-jeritin kawan gua kayak gitu dong. Sambit batu aja kalau kesel. Orang pada jerit-jeritnya gitu banget, Pak. Populer sih. Populasi itu bro adalah lu sama bibi lu orang Betawi ya. Terus bibi lu nanya, itu kalau kita mau naik apa itu kendaraan berargo di mana tong ya? Populasi. Apa sih? Popul taksi gitu gimana? Popul taksi Spartan. Yang berikutnya ya, ini dia. Kasih kita lihat yang berikutnya nih. Nah ini nih negara Kepangeranan Sealand. Adalah negara yang dideklarasikan oleh Paddy Roy Betts, seorang pensiunan mayor angkatan bersenjata Inggris. Dan ini uniknya,
Wilayah negara yang dideklarasikannya itu hanyalah berupa sebuah menara di tengah laut seluas 550 meter persegi bekas benteng pertahanan Angkatan Laut Inggris semasa perang melawan Jerman yang memang dibangun di perairan internasional di luar wilayah teritorialnya Inggris. Kita jadi tahu ya, ada negara kayak gitu ya Pak ya, negara Sealand. Berikutnya, Kita akan membahas tentang negara terkecil. terkecil. Coba nih, kita lihat nih ya. Vatikan, dengan nama resmi bernama State of the Vatican City atau Holy See, merupakan negara merdeka terkecil di dunia dari segi luas wilayah dan jumlah penduduknya. Vatikan merupakan sebuah enclave yang berada di dalam wilayah kota Roma di Italia. Penduduknya 2010 menurut PBB 500 jiwa dan kepadatannya sekitar 1877 km persegi. Korea. Itu dia tadi info-info unik tentang negara-negara terkecil ataupun batas-batasnya ataupun apa tadi yang all. Negara-negara yang umurnya pendek. Nah itu dia. Iya. Hanya di The Comment News. Yo. Segmen selanjutnya. Ada apa kita segmen selanjutnya? Tak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, mending dimatikan saja televisinya. Untuk apa kamu nonton? The Comment. Hey, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel Oh ini kolak bule ya? Kolak bule ini. Aduh. Zoro. Yang berhasil easy terbang. peasy lemon squeezy, take that. Oh yeah, like that. Who cares? Ibu muncrat. Who cares? Children, please behave. Teacher. She's Behave. doing that to me. Dana. I hate that. Dana, go to your corner. Oh fuck. Go to your corner. Oke, fuck. Ya, take that, Danang. Emang enak. Dana, Is it delicious? Dana, go to your corner. Oke. Nothing that